Panggilan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita sama-sama kita dukung pejuang aspirasi warga Pati, bantu sebarluaskan berita ini ya, karena tuntutan mereka sangat mewakili keinginan seluruh rakyat Indonesia, yaitu mereka mendesak DPR agar segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor. Sekaligus ini akan menjawab Ibu Puan Maharani yang masih menunggu masukan bermakna dari masyarakat. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna. Sepertinya DPR benar-benar menunggu dinepalkan terlebih dahulu. Gimana para rakyat kecil? Setuju? Walaupun kita tidak bisa hadir, setidaknya kita bisa mendukung dan mendoakan mereka. Semoga tuntutan dari masyarakat Indonesia bisa dikabulkan. Salam NKRI. Saudara, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi pada 27 Agustus nanti di gedung DPR RI menuntut pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati koruptor. Kelompok Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berangkat dari alun-alun Pati menuju Jakarta menggunakan 2 mobil sambil membawa logistik berupa beras dan mie instan untuk kebutuhan selama dalam perjalanan. Kerajaan ya pagere sak dhuwur ngene iki, Pak. Ini lho, ya. Ini pagere kira-kira sekitar 6 meter ini ya. Dalam aksinya masa akan menuntut DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset. Sangat membingungkan ini. Orang berangkat ke Jakarta, minta doanya semoga perjalanan ini lancar ya. Saya himbau kepada masyarakat rakyat seluruh Indonesia untuk hadir ya di aksi 27 Agustus di DPR RI. Kita menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor, karena korupsi di negeri ini sudah akut ya. Sebelumnya pada 13 Agustus lalu, masa menduduki kantor DPRD Pati, Jawa Tengah, menuntut parlemen daerah menyetujui pengesahan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi para koruptor. Audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan DPRD Pati di kantor DPRD setempat bersih tegang karena tidak ada titik temu. Akhirnya anggota DPRD yang tertahan di ruang paripurna dievakuasi polisi. Masa kemudian bertekad menyampaikan tuntutannya di gedung DPR RI agar undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor bisa segera disahkan. Lebih parah lagi, rekening saya ya, uang pribadi saya dan uang donasi dari teman-teman 80 juta 900 sekian juga diblokir. Oh. Ada buktinya ini. Iya, iya. Oh, diblokir. Berarti makan gimana, Mas, kalau donasi-donasi gitu, Mas? Ini ya, ini. Oh. Oh iya, terblokir tuh 80. Itu pakai mandiri berarti ya? Mandiri. Berarti gimana, Mas, ke depannya nih buat ini akomodasi? Ya nanti kita sak pelaku-pelakunya lah. Inilah bentuk kejoliman penguasa. Karena rekening itu kan privat ya. Iya benar, terpisah. Oh, bisa. Ya. Sekelas bank aja bisa dikendalikan oleh penguasa. Ya. Kita bukan teroris. Kita bukan pelaku kriminal. Teman-teman di sini ini datang ke Jakarta ya, itu mengawal aspirasi masyarakat Indonesia. Tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan. Iya, iya. Tapi apa yang kami alami di ibu kota ya, di Jakarta, seharusnya kan pemerintah itu kan memberi kenyamanan ya kepada masyarakat, memberi keamanan. Tapi faktanya apa yang kami rasakan di Jakarta ini parah ya. Jakarta keras. Lebih parah lagi, rekening saya ya, uang pribadi saya dan uang donasi dari teman-teman 80 juta 900 sekian juga diblokir. Sedang ramai dibahas di beberapa media sosial, dikabarkan menjelang demo pada tanggal 27 Agustus 2026, rekening pribadi dan juga media sosial milik aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Mas Botok,
diblokir ya. Berdasarkan informasi yang beredar, Mas Botok mengaku bahwa rekening milik pribadinya diblokir secara tiba-tiba. Dia taunya ketika dia hendak bertransaksi mengirimkan uang kepada anaknya, lalu melihat rekeningnya telah diblokir. Kemudian dia menjelaskan bahwa akun media sosial miliknya juga diblokir secara tiba-tiba ya. Nah, Mas Botok ini dikenal sebagai aktivis dari Pati ya. Dia bersama dengan masyarakat Pati hendak mau demo di depan kantor DPR pada tanggal 27 Agustus mendatang. Dalam unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Kamis depan ini, mereka menyuarakan agar segera disahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Kemudian mereka menuntut agar diberlakukan hukuman mati kepada koruptor. Nah, dari video yang beredar, Mas Botok menjelaskan bahwa dia punya saldo di dalam rekening sekitar 80.900.000 lebih ya. Uang ini milik pribadinya dan juga ada hasil donasi yang dikirimkan oleh donatur untuk menunjang aksi mereka pada tanggal 27 Agustus mendatang. Nah, sampai hari ini belum ada penjelasan resmi dari pihak perbankan apa yang menyebabkan rekening Mas Botok ini diblokir, dan juga dikabarkan Mas Botok belum mengklarifikasi hal ini ke pihak perbankan karena kebetulan rekeningnya diblokir pada hari Sabtu kemarin ya, kemudian hari ini hari Minggu. Jadi layanan perbankan tutup. Dia menyampaikan bahwa setelah aksi demo pada tanggal 27 mendatang, dia akan mendatangi pihak Bank Mandiri ya. Tentu masyarakat menunggu klarifikasi ini dari pihak perbankan apa yang menyebabkan sampai rekening pribadi yang sebenarnya ini sangat privasi ya, dan segampang itu pihak perbankan melakukan pemblokiran. Kita sebagai masyarakat mendukung apa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk segera disahkan rancangan undang-undang perampasan aset ya, dan juga diberlakukan hukuman mati terhadap koruptor. Karena Indonesia saat ini kita menilai sudah darurat korupsi ya, karena hampir di segala sisi pasti ada saja kasus korupsi. Kita melihat seperti kasus di Kejaksaan yang melibatkan Febri Ardiansyah, kemudian kasus korupsi di BGN yang sebenarnya ini menjadi program nasional yang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan begitu beraninya pejabat-pejabat ini melakukan korupsi, yang mana hal ini sangat merugikan masyarakat. Bayangkan, saat sedang memperjuangkan aspirasi di depan DPR, ada tangan tak tampak menutup rekening tanpa permisi. Rekening Supriyono alias Botok, koordinator AMPB dengan saldo sekitar 80,9 juta rupiah, disebut diblokir. Dana itu diklaim berasal dari uang pribadi dan donasi masyarakat untuk kebutuhan aksi. Bank Mandiri menyatakan pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum dan sesuai prosedur. Namun, Botok mengaku situasi ini terasa seperti tekanan, ditambah sejumlah akun media sosial yang disebut ikut terganggu. Bicara tentang prosedur, atas alasan apa prosedur itu diberlakukan pada rekening koordinator aksi? Wajar bila publik menduga bahwa ini penuh konspirasi, seolah pelegalan represi terhadap upaya menyuarakan aspirasi. Logistik masa Pati pun tersendat, hingga mereka mengandalkan bantuan pangan dari masyarakat. Pertanyaannya, ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi secara damai, mengapa akses mereka seolah dihambat? Apa pendapatmu, gengs? Tulis di komentar ya.